Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Nah jamaah, ada yang berbicara nih, katanya firasat itu benar, tapi banyak juga loh yang mengabaikan firasat. Bahkan sampai ada lagunya nih, firasat ini rasa rindukah ataukah tanda bahaya. Waduh, tuh rasa rindu atau tanda bahaya. Makanya pagi ini insya Allah kita akan membahas dengan tema kita, firasat apakah bisa jadi kenyataan. Tentunya dengan guru-guru kita, ada Ustadz Ahmad Ridwan, ada Ustadz Syam, dan juga ada Ustadz Maulana. Yeah, alhamdulillah rabbil alamin, makasih banyak. Alhamdulillah Ustadz, kita bisa ketemu lagi. Nah jamaah, langsung aja yuk Ustadz, gimana nih ya tentang firasat? Apakah kayak mimpi, bagian dari kenabian umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau bagaimana? Silakan. Baik, izin Ustaz Sair dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, Masya Allah, Tabarakallah. 17 Muharram 1444 Hijriah, 13 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan Safar. Semoga kita mendapatkan keberkahan. Dan Masya Allah, Tabarakallah, hari ini kita berbicara tentang firasat. Pertanyaan yang disebutkan oleh Caca, Masya Allah, Tabarakallah, apakah firasat itu sama dengan mimpi yang bagi umat Nabi Muhammad SAW bagaikan ilham, pemberitahuan, informasi. Nah, kalau berbicara tentang ini, sebelumnya saya mau tanya dulu, dengan pengalaman seorang Caca yang menggeluti dunia selebriti, tiba-tiba Allah angkat derajatnya menjadi sosok apalagi pelayan masyarakat. Pernah bermimpi atau ada firasat? Pernah bermimpi, firasat pernah, rasa nggak enak pernah, pernah lah. Pernah. Iya. Dan itu sebagai tanda. Makanya kadang kalau kayak gitu nanya guru. Oh gitu. Gitu, karena kan suka ditanya mimpinya jam berapa, mimpinya gimana gitu. Oh, panjang ya, panjang. Luar biasa. Kalau saya kan hobinya nelponin guru-guru, bukan. Nah, kalau berbicara tentang mimpi, mimpi adalah kemampuan bawah sadar. Karena didasari karena, mohon maaf, karena faktor Masya Allah, Tabarakallah, yang terjadi sebelum dia tidur. Nah, jadi kemampuan bawah sadar inilah yang masuk dalam mimpi kita. Makanya ada mimpi petunjuk dari Allah karena sesuatu yang membahagiakan, ada yang karena reaksi tubuh, dan ada yang ketiga karena godaan daripada setan. Nah, dalam hal ini kalau berbicara tentang firasat adalah firasat itu adalah kemampuan yang ada dalam diri. Nah, kalau tadi yang tidur mimpi tadi bawah sadar, tapi kalau firasat kemampuan dari diri kita, dari diri seseorang yang menjadi firasat. Nanti kita bahas lebih panjang lagi tentang firasat sampai selesainya Islam itu indah. Jadi jangan kemana-mana, tonton terus karena kita akan bahas lebih dalam lagi tentang bagaimana itu firasat. Nah, dalam hal ini mohon maaf. Kalau ditanyakan apakah firasat itu bisa masuk dalam mimpi atau mimpi itu bagian daripada firasat, maka ini bisa dari petunjuk, keadaan. Makanya kita butuh namanya salat sunat istihara. Dan ada kalanya, tapi tidak semuanya ya, ada kalanya jawaban daripada salat sunat istihara itu berada dalam mimpi. Kalau saya juga punya pengalaman, alhamdulillahirrahmanirrahim, sebelum masuk di Trans TV, saya juga punya mimpi. Waduh, mimpi apa tuh Ustadz kalau boleh tahu? Mimpi naik tangga, tangganya tembus ke langit, dan di ujungnya ada TV. Aku masuk ke dalam TV. Beneran masuk TV sekarang ya? Masuk TV. Masya Allah, tabarakallah. Oh, jadi artinya yang namanya firasat itu memang benar ada ya Ustadz ya? Firasat itu ada, nanti kita bahas firasat seorang beriman, firasat seorang tua, firasat, jadi banyak macam. Firasat suami dan istri, paling mantep itu. Tapi sebelum kita ngomongin suami dan istri nih, ya kan, Ustadz Syam jangan senyum-senyum aja dong. Ustadz AR, nih berbicara tentang firasat, ada yang bilang katanya kalau firasat itu adalah ilmu yang murni, yang paling tinggi yang dimiliki oleh seorang yang beriman. Lalu bagaimana ketika orang tersebut tidak beriman?
tidak menerima baginda Rasulullah SAW, tidak mempercayai Al-Quran. Apakah orang yang maaf belum menerima Islam itu memiliki firasat atau bagaimana? Mohon tausiahnya. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Kak Caca, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Kita bicara tentang apa yang ditanyakan Kak Caca, tentang firasah. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Umamah, katanya, ittaqu firasatal mu'min. Hati-hati dengan firasat orang yang beriman. Fa innahu yanzuru binurillah, karena ia melihat dengan cahaya yang Allah berikan ke dalam hatinya. Terkait dengan hal ini, para ulama, termasuk di dalamnya adalah Al-Imamul Munawi, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan apa yang dikatakan Rasulullah dengan binurillah, ay ittila'uhu ala sawati', yaitu kemampuan orang itu melihat dengan cahaya yang dipercikkan oleh Allah ke dalam hatinya dengan kekuatan basirah yang ada di dalam hati dia tadi. Itu maksudnya. Nah, sehingga kata Imam Ibnu Athir terbagi dua firasah itu. Yang pertama adalah firasatul mu'min kama qalahu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis, seperti yang dikatakan Rasulullah dalam hadis ini. Sehingga yang paling takut adalah yang perlu kita takuti ini. Yang kedua adalah apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Athir, bahwa sesungguhnya minha, maksudnya di antara firasa itu, minha ma yuta'allam, sesuatu yang bisa dipelajari, minad dalail, ya, dari adanya tanda-tanda, betul, adanya indikator-indikator, sehingga akhirnya wat tajarub, dan seringnya terjadi semacam percobaan. Dari wajah seseorang dia bisa nampak ini orang kayaknya dalam keadaan tertekan. Membaca mimik wajah. Nah, body language seseorang itu terbaca, betul. Sehingga akhirnya dari situ dia bisa menebak dalam arti bahwa ini berdasarkan pengalaman orang ini berada dalam under pressure, di bawah tekanan. Misalkan gitu. Nah, firasat seperti ini bisa dilakukan oleh seorang dengan dipelajari, tapi tidak sekuat firasatul mukmin tadi. Karena firasat orang beriman tadi itu binurillah, bisawati' min nurillah, yaitu adalah percikan yang Allah hadirkan dalam hatinya, sehingga dengan kekuatan basirah dia bisa melihat ini begini, dan itu yang dikhawatirkan. Dan Rasulullah mengingatkan itu, hati-hati di akhir zaman firasat orang-orang beriman sangat tajam, lebih tajam daripada sembilu. Nah, itulah yang kemudian para ulama mengatakan dari hadis ini yang perlu kita takuti adalah ittaqu firasatal mu'min, firasat dari orang lain. Bukan kita diperintahkan ay tafarrasu, berlatihlah kalian ilmu firasat ini, bukan. Tapi hati-hati, saya khawatir dengan misalkan firasatnya Caca, Ustadz Maulana, Ustadz Syam, itu yang kita khawatirkan. Bukan kita malah tafarrasu, maksudnya belajar nih ilmu, enggak. Karena yang datang dari sosok seorang mukmin tadi adalah cahaya yang Allah berikan ke dalam hatinya. Nah, maka bicara tentang firasat ini, Imam Syafi'i mengatakan bahwa aku pernah pergi ke Yaman. Sepanjang jalan aku ingin mencari kutubul firasah, kitab-kitab yang membahas tentang firasat. Tapi justru yang aku temukan adalah katabtuha wa jama'tuha. Justru yang aku temukan adalah aku yang mengarang kitab itu. Makanya para ulama mengatakan pada satu ketika disebutkan oleh Imam Ibnu Qutaybah bahwa Imam Syafi'i pernah duduk-duduk dengan Imam Muhammad, murid dari Imam Abu Hanifah. Lantas dua orang ini mengatakan, yuk kita coba tebak orang yang akan datang ini, bagaimana dia punya pengalaman dan apa yang sekarang sedang ditekuninya sebagai sebuah profesi. Imam Syafi'i mengatakan huwa khayyat, dia adalah penjahit. Tapi Imam Muhammad mengatakan beliau adalah najjar, artinya tukang atau pandai kayu, ya, ahli kayu. Terus kemudian datanglah orang ini tanya, mahir fatuk, apa yang menjadi profesimu hari ini saat ini? Beliau mengatakan kuntu khayyatan wal an ana najjar. Dulu saya tukang jahit dan sekarang saya pandai kayu. Masya Allah, dua ulama dengan kemampuan menebak didasari oleh firasat yang begitu tajam dan begitu tinggi. Jadi tidak salah dong kalau orang tua kita itu datang ke ulama, minta petunjuk, minta pendapat. Karena firasat orang beriman. Itu dia, betul. Dan berdasarkan juga dengan ilmunya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi nggak cuma asal ngomong, kecuali memang ilmu yang bisa dipelajarin. Kalau orang bohong, detak jantungnya bagaimana, gitu kan? Itu kan misalkan dari
apa namanya untuk kepentingan-kepentingan tertentu gitu Jangan-jangan yang hidungnya kempis mungkin. Nah, itu biasanya dari detak jantung Aduh. atau dari pupil mata membesar atau mengecil gitu. Masya Allah, tabarakallah. Iya. Ustaz Ahmad Ridwan. Nah, Ustaz Syam, kalau ngomongin tentang firasat, kan kita susah beda ini. Yang namanya dengan firasat, overthinking yang bikin kita suka bikin healing, Cela. Bahasanya. Apa bedanya firasat dengan overthinking yang membutuhkan kita untuk sampai healing? Nah, itu gimana, Ustaz? Mohon tausiahnya. Pakai bahasa Jaksel kalau perlu. Kami guru Ustaz Air, Ustaz Maulana, Kak Caca serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Apa perbedaan antara firasat dan juga overthinking? Ya, segala yang over pasti tidak baik. Semua yang over pasti tidak baik. Subhanallah. Jadi kalau dikatakan firasat itu adalah sesuatu yang baik karena itu adalah ilmu, tapi kalau overthinking adalah sesuatu yang tidak baik karena segala sesuatu yang berlebih-lebihan atau over adalah sesuatu yang tidak baik. Maka subhanallah, kalau dikatakan firasat itu baiknya dari mana? Karena firasat terbentuk daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka kalian akan diajari langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengajarimu ketika engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan apa yang disampaikan guru kita Ustaz Air tadi, bahwa hati-hatilah terhadap firasatnya orang beriman karena mereka melihat daripada cahayanya Allah. Kenapa? Karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin." Sungguh ada tanda-tanda bagi orang yang mutawassimin. Kata ulama, mutawassimin itu adalah orang-orang yang mampu melihat tanda-tanda tersebut, atau bisa dikatakan orang-orang yang mempunyai firasat. Jadi apa perbedaan kedua antara firasat dengan overthinking? Overthinking nggak ada tanda-tanda pun mikir gitu ya. Suaminya pulang tepat waktu dicurigai, suaminya pulang telat dikit dicurigai, suaminya pulang cepet dicurigai juga. Jadi overthinking terlalu banyak. Jadi Jian begitu? Oh enggak usah. Alhamdulillah. Jadi ada sesuatu yang sudah sesuai pun masih dicurigai, subhanallah. Sudah sesuai jalur pun masih ada kecurigaan-kecurigaan. Berarti overthinking, masih berpikir suudzon atau negative thinking tadi. Maka ini terlalu over pemikirannya. Tapi orang firasat itu adalah melihat daripada tanda-tanda yang ada. Misal ada orang yang mengatakan begini, sebentar lagi ini daerah akan hancur. Ya, sebentar lagi. Padahal belum terjadi gitu ya. Kenapa? Dari mana dia lihat? Karena ada tanda-tandanya. Zina di mana-mana, narkoba di mana-mana, ada pembunuhan segala macam. Dia melihat tandanya. Rasul pernah ingatkan suatu negeri akan hancur kalau merajalela perzinahan. Banyak terjadi LGBT misalnya. Jadi dia mengatakan akan hancur, bukan berarti dia meramal kehancuran, tapi dia melihat tanda-tanda sudah ada, akan ada kehancuran di suatu daerah karena sudah rusak generasi mudanya. Subhanallah. Bedanya firasat dengan overthinking. Kalau overthinking nggak terjadi apa-apa, semua sholat di masjid, semua ini dikatakan sebentar lagi negara ini akan hancur. Jadi ternyata perbedaan antara overthinking dengan firasat melalui ketakwaan kepada Allah dan juga ilmu pengetahuan, sedangkan overthinking terkadang tidak ada tanda-tanda, tidak ada apa-apa, tiba-tiba mikir keburukan atau mikir kejelekan. Maka subhanallah, kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka terhadap manusia sembari berhati-hati dengan berfirasat. Wallahu taala a'lam. Masya Allah, tabarakallah. Artinya emang sangat perlu kita menjaga hati kita, belajar membersihkan hati kita semaksimal mungkin supaya kita dapat ilham gitu ya. Apalagi khususnya buat para pemimpin-pemimpin di negeri ini, insya Allah Allah bersihkan hatinya supaya ketika memimpin mengambil keputusan itu bukan berdasarkan diri sendiri tapi atas bantuan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Masya Allah. Mantap. Biar negeri kita makin makmur, Ustaz. Makanya orang beriman itu kan ada petunjuknya berupa Al-Quran kan? Betul, dibaca. Sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Jadi jangan cuma disimpan, ditaruh lemari, tapi dibaca dan ditadaburi, Masya Allah. Tapi ngomong-ngomong tentang ibu dan anak, kan orang tua tuh katanya firasatnya kuat banget ya. Jujur nih, maaf banget nih jamaah yang ada di rumah, aku tuh rasanya lagi nggak enak banget. Boleh nggak aku telepon anakku sebentar ya?
kayak nggak enak banget gitu perasaannya. Coba dihubungin coba. Boleh ya, aku hubungin dulu ya. Dihubungin Oke, gimana sambil aku tuh? hubungin, mendingan jamaah gimana nih? Oh ya udah, ya, Caca silakan hubungi orang di rumah. Kita jamaah tunggu sesaat lagi setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Tapi tenang dulu, Halo? Sa. Tenang dulu. Sekarang video call.